Sudah kita ketahui kalau Yeon adalah pacarnya Choi. Hubungan asmara mereka semakin memanas karena kedatangan pesaing baru bagi Yeon, yaitu Jang. Muncul peperangan berdarah dingin antara Yeon dan Jang demi satu cinta. Bagaimanakah kelanjutan cinta segitiga di antara mereka? Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Tak ada salahnya jika kalian subscribe channel ini agar bisa berkembang. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman kalian. Jika sudah, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali Yeon dan Jang saling terkejut satu sama lain. Choi menengahi mereka dan melihat situasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yeon yang sedang cemburu bahwa pekerja paruh waktunya Choi adalah cewek cantik dan masih muda. Yeon bukannya berterima kasih kepada Jang karena telah menyelamatkannya. Sebaliknya, Yeon malah menyalahkan Jang. Jang tak bisa berkata-kata sebab Choi langsung mempercayai ucapan Yeon. Ia kecewa terhadap Choi sebagai pria dewasa namun tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Choi mengantar Yeon pulang. Yeon masih mengingat dengan jelas paras cantik yang dimiliki oleh Jang. Ia juga masih terbayang tatapan mata Jang kepada Choi yang membuatnya cemburu. Sesampainya di rumah, Yeon mengkambing hitamkan masalahnya Jang tentang Jang yang menghajar beberapa cewek berandalan, sekaligus Jang yang sudah mengancamnya. Ia menyuruh Choi agar memecat karyawan tersebut. Choi yang sudah terlanjur janji kepada Jang untuk menjadikannya pekerja tetap di Toserba. Ia dengan berat hati menolak keputusan Yeon. Namun kali ini Yeon benar-benar memaksa Choi untuk memecat karyawannya. Lalu ia langsung pulang ke rumah dengan perasaan marah. Jang mengajak kedua temannya untuk minum bir di depan toko sambil melepas beban masalah. Ia menceritakan semua kejadian tadi kepada mereka. Saat di dalam toko ada seorang pria yang memakai masker yang mengenali wajahnya Jang. Ia menghampiri Jang yang sudah mabuk berat. Waktu maskernya dibuka, ternyata dia adalah seorang artis tampan yang bernama Kang Ji-wook, atau kita panggil saja dengan sebutan Jae-woo. Ia adalah artis terkenal yang sudah membintangi beberapa judul film. Jang pun teringat, ternyata dulunya Jae-woo adalah murid dari ayahnya. Ia sempat belajar karate kepada ayahnya Jang. Kemudian Jang mencubit pipinya Jae-woo berkali-kali. Sambil mabuk, ia berkata kalau dulunya ia menyebut Jae-woo dengan sebutan anak anjing. Jae-woo hanya tersenyum mendengarnya. Bahkan ia menyimpan rasa suka kepada Jang. Terlihat tiga cewek berandal yang sudah dipukuli oleh Jang. Mereka mengumpulkan anggota untuk bersiap-siap menghajar wanita yang telah memukulnya. Saat di jalan terlihat Choi masih menyalahkan Jang. Kemudian ia pergi ke Toserba dan berjumpa dengan Han. Han bercerita bahwa Jang telah memukul tiga cowok. Ia juga membuktikannya dengan hasil rekaman video. Namun yang mereka tidak ketahui adalah Jang hanya menghajar seorang pencuri yang telah mencuri di Toserbanya Choi. Paginya, Yeon masih menyimpan perasaan cemburu terhadap Jang. Ia yang terlamun membuat ibunya khawatir. Yeon memastikan ke ibunya kalau ia baik-baik saja. Ibunya Choi berkomentar tentang akhir-akhir ini penjualannya menurun. Sekaligus ibunya memastikan kabarnya Jang beserta keluarganya. Choi hanya acuh tak menanggapinya. Kemudian ibunya memarahi Choi kalau semua karyawan yang bekerja di Toserbanya sudah dianggap sebagai keluarga. Ia juga memarahi Choi agar bersikap baik kepada Jang. Choi pun acuh dan tak menanggapinya. Scene berpindah, Jang baru terbangun dari tidurnya. Saat ia teringat waktu Choi salah mengambil keputusan, Jang menyesal karena mencintai orang yang salah. Seharusnya ia menilai seseorang sebelum mencintainya lebih dalam. Lalu Jang melampiaskan ke sebuah boneka. Saat makan ramen, Jang mendapat pesan dari dua temannya. Mereka membahas tentang anak anjingnya Jang. Ia tersadar bahwa semalam habis mencubit pipinya Jae-woo yang membuatnya tersipu malu. Tiba-tiba Jang mendapat pesan lagi, kali ini dari Jae-woo. Jang pun heran Jae-woo dapat mengetahui nomornya. Pesan tersebut berisi ajakan kencan dari seorang artis. Kemudian Jang mendapatkan telepon dari manajer promosi untuk datang ke perusahaan. Diperlihatkan Jae-woo mendapatkan kontrak kerjasama dengan perusahaan miliknya Sung. Ia menjadi model untuk mengiklankan produk dari perusahaan tersebut. Adegan beralih, di perusahaan sedang diadakan sosialisasi. Yeon menginstruksikan kepada karyawan bahwa produk perusahaan telah diiklankan oleh artis ternama sekaligus membintangi film yang bernama Kang Ji-wook. Tepuk tangan meriah dari karyawannya.
Ia bertugas untuk mempresentasikan suatu konsep agar penjualannya meningkat. Waktu di atas panggung, mereka terkejut satu sama lain. Lalu mereka saling beradu tatapan dari perempuan yang saling cemburu terhadap satu pria. Kemudian Jang menjelaskan mengenai trik-trik mendatangkan pelanggan, yaitu dengan cara nomor 1, pembeli adalah teman. Jadi diusahakan harus akrab mungkin dengan pembeli. Nomor 2, menawarkan produk baru agar mengenalkan produk tersebut kepada pembeli. Sebelum menutup presentasi, Jang menyindir Yeon karena telah membohongi dirinya sendiri, bahkan tak tahu caranya berterima kasih. Datang 3 cowok ke toserbannya Choi. Mereka memberikan surat laporan pencurian dan mengembalikan uang hasil curian tersebut sekaligus permintaan maaf. Choi pun terkejut. Kemudian mereka juga memberitahu kalau Jang bukan pembuat onar, melainkan pemberantas orang yang berbuat onar. Choi terdiam 1000 bahasa karena kemarin ia menyalahkannya lagi tanpa pembuktian terlebih dahulu. Saat ke ruangan toserba, Choi menemukan diari milik Jang. Alangkah terkejutnya, ternyata Choi selalu salah menilainya, bahkan ia tak mempercayainya. Diari tersebut berisi beberapa hal untuk menjadi karyawan tetap. Choi yang sudah berjanji kepada Jang, bila ia mendapat 200 pelanggan, maka Jang akan menjadi karyawan tetap. Bahkan sejak kemarin, Jang sudah melaksanakan persyaratan tersebut. Choi justru tidak peduli. Ia baru tersadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Tak sampai di situ, datang orang yang klarifikasi kepada Choi, hingga Choi dibuat benar-benar paham dengan suatu problem. 2 temannya Jang menasihati Choi. Yang pertama, kemarin Jang habis memperingati hari meninggal ayahnya. Yang kedua, kemarin Jang habis menolong Yeon. 2 temannya Jang mempertegas bahwa yang berbohong adalah Yeon karena tidak mengakui realita. Yang ketiga, Jang hanya memukul orang yang pantas dipukul. Seketika Choi terdiam dan merasa sangat bersalah kepada Jang. Scene berpindah, Choi sedang mengantar Yeon sehabis nge-gym dari Hotel Kosirado. Kemudian Choi membahas kejadian kemarin waktu di bar. Choi yang sudah tahu kejadian sebenarnya, ia meyakinkan Yeon bahwa sejatinya Jang sudah menyelamatkannya. Bahkan ia juga tidak menyakiti Yeon. Awalnya Yeon mengelak dan tidak mengakuinya. Dengan berat hati, Choi hanya bisa pasrah dengan keputusan Yeon, karena Yeon yang memegang wewenang untuk memecat Jang atau masih membiarkan Jang bekerja di toserba. Pada akhirnya Yeon tidak jadi memecat Jang. Terjadi adegan romantis yang enak dipandang. Mereka berpelukan dan Yeon mencium Choi berkali-kali. Masalahnya pun selesai dan Yeon tidak marah lagi. Choi mendapati telepon dari polisi bahwa Jang sedang ditahan di sana karena suatu kasus. Ia bergegas menuju ke sana. Saat Choi tiba di kantor polisi, polisi menjelaskan bahwa Jang menganiaya seorang pria parubaya. Jang melintir tangan dari pria tersebut sehingga pria tersebut terluka. Tak disangka Choi membela Jang bahwa yang dilakukan pria tersebut merupakan tindakan seksual dan Jang hanya membela diri. Hal itu membuat Jang terharu. Baru kali ini Choi membela dan mempercayainya. Kemudian Choi memberikan bukti CCTV. Pria tersebut akhirnya mengaku dan meminta maaf. Seketika, Jang langsung digandeng tangannya dan diajak pulang. Saat di jalan, Choi memarahi Jang karena ia tak bilang terus terang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Respon dari Jang, ia cenderung cepat dalam menanggapi sesuatu. Ia juga lebih memilih difitnah daripada mengharap seseorang untuk mempercayainya. Bahkan setelah ayahnya meninggal, tak ada satu orang pun yang mempercayai Jang. Choi dengan tegas berkata kalau ia akan menjadi walinya ketika ada masalah. Ia juga akan menjadi orang pertama yang akan percaya kepada Jang. Kemudian Choi menyuruh Jang untuk berhenti berkelahi. Jika ia mendapatkan masalah, ia menyuruh Jang untuk menelpon polisi. Lalu Choi menantang Jang untuk menguji seberapa besar pukulannya. Kemudian Jang melancarkan tendangan kungfu hingga Choi terpental jauh dan tersadar seberapa kuat pukulan dari Jang. Sedih dan kecewa, itulah yang dirasakan Jang saat ini. Ia teringat waktu terakhir kalinya dia dimarahi. Waktu ayahnya Jang mengajari karate hingga Jang dimarahi oleh ayahnya, ia menangis terseduh-seduh. Tujuan ayahnya memarahi Jang karena ia sangat sayang kepada putrinya. Namun sekarang ada orang baru yang berani memarahinya lagi. Ia terlamun di sebuah halte. Tiba-tiba alarm ponselnya berdering yang menunjukkan waktunya bekerja. Ia pun langsung bergegas ke toserba. Terlihat toserba sedang ramai pelanggan, bahkan sampai mengantri panjang. Han yang sedang melayani mereka, ia belum terbiasa melayani pelanggan dengan cepat, dan juga ia sedang menahan ke toilet. Akhirnya Jang pun datang dan langsung menggantikan Han. Lalu semua pelanggan dapat dikondisikan olehnya. Adegan beralih, keluarga Choi sedang berkumpul sambil melihat persentase penjualan. Mereka semua terkejut karena penjualannya naik 3 kali lipat. Tak sampai di situ, Choi mendapatkan notifikasi pesan dari kantor bahwa Jang menjadi karyawan terbaik bulan ini.
Sontak mereka terkejut dan merayakan keberhasilan tersebut. Jang datang ke Toserba yang sudah ditunggu oleh manajernya. Ia heran karena kertas yang bertuliskan dicari pekerja paruh waktu sudah hilang. Kemudian Choi merobek kertas tersebut dan mengucapkan selamat kepada Jang karena telah menjadi karyawan terbaik bulan ini. Ia pun senang dan bahagia karena ia sudah menjadi karyawan tetap. Kemudian Jang meminta kepada Choi untuk merayakan keberhasilan tersebut dengan menggendongnya. Choi pun menolak, namun ia memberikan bunga mawar cantik. Choi memberikan bunga tersebut karena filosofinya sangat cocok dengan kriteria Jang, yaitu kagum, rasa syukur, dan kesetiaan. Tak disangka bunga tersebut adalah bunga kesukaan Jang. Ia sangat terharu. Ia tahu makna dari bunga tersebut yang tidak diketahui oleh Choi, yaitu bila seorang laki-laki memberikan mawar indah tersebut, berarti dia mencintai perempuan yang ada di depannya. Kemudian, Jang membujuk Choi lagi untuk menggendongnya untuk merayakan keberhasilannya. Pada akhirnya Choi pun setuju, namun hanya 3 detik saja. Saat Jang berada di pundak Choi, ia adalah orang pertama yang melakukan hal tersebut. Saking senangnya ia sampai tak mau lepas. Tak disangka, hal mengejutkan terjadi. Yeon berada di depan mereka. Ia melihat Choi sedang menggendong Jang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Gula aren, gula mentah. Belinya di kantor camat. Kali ini selamat berpisah dan film pun tamat. Nantikan episode kelima. Jika kalian membutuhkan rekomendasi film, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Terima kasih telah setia berada di channel kami.